Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga terus takwa ini sampai kita mendapatkan husnul khatimah, karena dengan takwa inilah kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, madza fi Sya'ban? Ada apa di bulan Sya'ban? Inilah tajuk khutbah Jumat singkat siang hari ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Anda memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban?" Disinilah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan rahasia yang terjadi di bulan Sya'ban. Beliau mengatakan, "Yurfa'u fihi a'malul ibad." Di dalam bulan Sya'ban, amal-amal kita, amal-amal manusia diangkat atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan dalam satu tahun dilaporkan pada bulan Sya'ban. Maka saya lebih suka ketika amal saya dilaporkan kepada Allah dalam kondisi saya sedang berpuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita terus-menerus mengingat hadis ini, bahwasanya amal-amal kita selama setahun disampaikan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita jaga amal kita di bulan Sya'ban. Jangan sampai amal kita yang dilaporkan adalah amal-amal yang jelek, sehingga kita sendiri nanti akan menyesal ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sya'ban tinggal sedikit, beberapa hari lagi kita masuk Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain." Jangan mendahului puasa Ramadan dengan puasa sunnah 2 hari sebelum Ramadan. Maka selama masih ada beberapa hari sebelum Ramadan, kita masih boleh puasa sunnah. Hari ini puasa sunnah boleh, Sabtu besok puasa sunnah boleh. Tetapi kalau sudah tinggal 2 hari, maka sudah tidak boleh lagi untuk melakukan puasa sunnah. Karena dalam Islam tidak boleh amalan sunnah dengan amalan wajib digabungkan atau berlanjutan, tidak boleh. Harus ada jeda antara amal wajib dengan amal sunnah. Maka selesai sholat Jumat kita berjamaah, tidak boleh langsung berdiri kemudian sholat 2 rakaat, karena berarti antara amal wajib dengan amal sunnahnya bersambung. Harus ada jedanya, istighfar dulu, kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 34 atau 33, baru kemudian kita berdoa dan kemudian sholat sunnah. Tidak boleh langsung sehingga menyebabkan kerusakan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, 2 bekal penting sebelum kita masuk bulan Ramadan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Bekal yang pertama adalah inwil khaira, niatkanlah kebaikan-kebaikan. Karena selama kita meniatkan kebaikan, maka kita pasti mendapatkan pahalanya, meskipun nantinya kita tidak bisa melakukannya karena suatu hal misalnya.
Maka niatkan mulai hari ini bahwa Ramadan nanti kita akan puasa 30 hari. Ramadan nanti kita akan khatamkan Al-Quran. Ramadan nanti kita akan sholat tarawih atau sholat tahajud. Ramadan nanti kita akan bersedekah, karena sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Ramadan nanti kita akan kasih buka puasa kepada orang-orang, karena mendapatkan pahala puasa dari orang-orang yang memakannya. Niatkan kebaikan karena akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang, karena bisa jadi usia kita tidak sampai Ramadan. Sehingga kalau sudah kita niatkan hari ini sebelum Ramadan, maka usia kita belum sampai Ramadan sudah mati, maka kita sudah mendapatkan pahala apa yang kita niatkan. Kemudian bekal yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Karena itu, apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan perlu kita pelajari. Yang pertama tentu saja adalah puasa Ramadan. Kita niatkan puasa Ramadan 30 hari, karena puasa Ramadan adalah kewajiban inti pada bulan Ramadan. Amalan yang kedua, kita niatkan untuk salat tahajud di bulan Ramadan, baik berjamaah di masjid atau sendiri-sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tahajud di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang berikutnya, kita memberikan makanan kepada orang yang buka puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang kasih buka puasa kepada orang puasa, falahu mithlu ajrih, maka dia mendapatkan seperti pahalanya orang yang puasa tanpa mengurangi pahala si puasa tersebut. Dan ini pahala fadilah ini kita dapatkan tidak harus dengan memberikan satu bungkus nasi yang mengenyangkan, bisa dengan satu gelas air minum, bisa dengan satu butir kurma, dengan apapun yang dimakan oleh orang yang sudah selesai puasanya. Dan ini fadilah berlaku baik itu makanan kita berikan ketika adzan maghrib, baik juga kita berikan ketika adzan isya atau setelah tarweh, jaburan tarweh. Semuanya ini termasuk dari fattara sha'iman, karena memberikan makan kepada orang yang sudah selesai puasanya. Demikian juga kita niatkan di bulan Ramadan untuk kita memperbanyak sedekah. Afdalus shadaqati shadaqatu Ramadan. Sedekah paling utama adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Mumpung pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mempengkan di dalam kita bersedekah, karena nanti kalau sudah selesai Ramadan sudah tidak akan lagi pahalanya mendapatkan yang sama seperti di bulan Ramadan. Demikian juga perlu kita untuk mengkhatamkan Al-Quran. Rasulullah SAW setiap Ramadan ketemu dengan Jibril, kemudian tadarus Al-Quran dengan Jibril. Minimal khatam satu kali, maksimal sebagaimana kemampuan kita masing-masing. Yang lancar bacaan Qurannya setengah jam bisa 1 juz, maka tentu saja lebih baik dia khatam berkali-kali selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran dan bulan doa. Mari kita siapkan sebaik-baiknya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din watmis ala amwalihim. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.